kalau kita bicara tepat dan tidak dalam kondisi kita pasca PSBB dan segala macam, rasanya belum tepat. Tapi kita sebagai anak bangsa ini harus sepakat kalau tujuan negara itu baik dan memang supaya negara ini kondisinya agar lebih baik harus ada kenaikan, kita harus hadapi, kita harus sepakat soal itu. Namun sebenarnya kalau kita bicara kuota, subsidi dan segala macam, ini kalau bicara bahan bakar subsidi ini sebenarnya menurut hemat dan pengamatan kami, ini cuma butuh ketegasan dan kejelasan dari pemerintah saja. Artinya pertanyaan yang paling mendasar dan menarik yang harus dijawab dan jelas jawaban itu kan adalah siapa sebenarnya yang berhak menggunakan bahan bakar subsidi. Di sini Mas Irman mungkin bisa menjawab. Kita bicara orang yang layak mendapat subsidi itu kan orang yang dalam tanda kutip pantas, ya kita ngomong miskin ya. Kalau merasa miskin tapi sanggup nyicil kendaraan, apakah itu golongan orang yang pantas disubsidi kembali lagi? Nah, jadi kan ini yang harus pemerintah itu tegas dan jelas yang kami maksud. Nah, kalau kita melihat secara data, angkutan umum yang ada di Indonesia ini dan jumlah ya angkutan umum dan jumlah dari jumlah seluruh kendaraan, angkutan umum itu jumlahnya kurang lebih di angka maksimal 15%. Nah, artinya kalau kita bicara sensitif, bicara budget subsidi 500 triliun itu, kalau dianggap 15%, let's say 25% aja dicadangkan, berarti 75% ini kan bisa dibuang ke yang lain. Nah, tapi harus tepat siapa yang wajar, siapa yang layak mendapatkan ini. Nah, dengan ini pun tidak menggiring kebijakan, tidak mendukung kebijakan menggiring orang menggunakan transportasi massal. Artinya kami sebagai pelayan masyarakat, kalau kita bicara secara bisnis, ya kita tinggal berhitung kok cost yang kita keluarkan dan segala macam pasti terjadi kenaikan. Nah, kembali lagi masyarakat nanti bilang oh transportasi mahal. Nah, jadi kalau menurut kami ya, ini sebenarnya tinggal ketegasan dan kejelasan dari pemerintah siapa yang berhak dan diawasi. Hari ini kita lihat kebijakan yang dibikin oleh, kalau nggak salah saya, BPA Migas atau SDM atau Pertamina ya, masih ada kuota untuk kendaraan roda 4 maksimal 60 liter. Kalau kita bicara pantas atau tidak orang mampu beli, maaf ya kita sebut merek ya, Pajero Sport, Fortuner, tapi menggunakan biosolar, itu kan tidak pantas. Nah, jadi sebenarnya tegaskan saja yang berhak menggunakan BBM subsidi itu hanya kendaraan umum, plat kuning, titik, nggak pakai koma. Oke, baik. Nah, ini Kita beralih ke Pak Irman. Pak Irman, ini Pak Sani juga banyak menjelaskan terkait siapa begitu yang berhak mendapatkan dari BBM subsidi. Andai Anda melihatnya begitu data yang dimiliki pemerintah, apakah memang sudah sebaik itu sehingga memang nantinya juga untuk penyampaian ataupun pendistribusian dari subsidi yang BBM ini juga tepat sasaran? Ya, memang masalah untuk tepat sasaran atau tidaknya ini sudah masalah klasik yang selalu bergulir ya. Memang kita terus berusaha menciptakan sistem yang bisa membedakan atau menyaring gitu ya, mana yang berhak dan mana yang tidak. Dan ini akan sangat sulit kalau misalnya basis dari filter ini masih di produknya gitu, bukan dari individunya. Dan itu sekarang yang diinisiasi oleh pemerintah, di mana memang subsidi ini akan dibasiskan kepada individu. Namun balik lagi sistemnya akan seperti apa itu yang kita mungkin belum tahu. Nah, sekarang kan kita lihat bahwa sudah ada sistem yang di-raise gitu oleh pemerintah namanya My Pertamina gitu ya. Dan walaupun kita belum tahu detailnya akan seperti apa, sophisticated apa nanti sistemnya untuk memfilter itu, paling tidak diharapkan oleh pemerintah bisa memfilter ini gitu. Dan kalau kita berbicara siapa, tentunya yang paling vulnerable dan yang paling membutuhkan adalah masyarakat miskin dan masyarakat rentan. Artinya masyarakat rentan itu adalah masyarakat yang berada di atas sedikit garis kemiskinan. Nah, itu yang mungkin harus kita fokuskan gitu ya. Nah, balik lagi juga
dengan kalau misalnya nanti kita melakukan peningkatan harga BBM bersubsidi juga gitu ya, misalnya dengan berbagai perhitungan, kebijakan yang terbaik adalah memang meningkatkan harga BBM bersubsidi. Nah, yang perlu perhatian mungkin adalah kalangan masyarakat ini gitu, karena tadi balik lagi saya sepakat dengan Pak Kurnia gitu ya, kenapa ada kalangan masyarakat yang mampu membeli mobil dengan spesifikasi tertentu yang tadi disebutkan oleh Pak Kurnia, karena mereka memiliki daya beli gitu. Dan peningkatan volume kuota subsidi yang meningkat ini, yang hampir habis ini, juga disebabkan salah satunya ada pergeseran yang tadinya mampu membeli Pertamax gitu ya, tapi karena gapnya sekarang antara Pertamax dan Pertalite itu sangat jauh, itu bergeser ke Pertalite. Jadi kalau saya melihatnya memang yang paling penting adalah sistem filter itu, dan juga kalau kita lihat bagaimana kita memberikan bantalan kepada masyarakat tadi yang menengah bawah